Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adawi Fauzi dengan NIM 21105017 dari program studi Magister Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang saya tulis dalam bentuk tesis yang berjudul Pengembangan Model Pelatihan Pengelolaan Program Pendidikan Non Formal dengan pendekatan Project Based Learning untuk meningkatkan kompetensi manajerial mahasiswa pendidikan masyarakat. Sebelumnya saya mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena tesis saya bisa selesai tepat waktu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada pembimbing tesis saya, yaitu pembimbing satu Profesor Dr. Hajah Arifah A. Rianto MPD, yang kedua pembimbing kedua yaitu Dr. Hajah Sri Nur Hayati MPD, yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga saya bisa menyelesaikan tesis dengan tepat waktu. Kemudian lanjut kepada pembahasan. Dalam hal ini yang menjadi latar belakang pembahasan yang diangkat oleh peneliti yaitu yang pertama terjadinya learning loss menyebabkan mahasiswa mengalami kemunduran secara akademis baik pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, kurang optimalnya mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan. Proses pemahaman terhadap kegiatan sebenarnya dari input proses output suatu program bertolak dari kebutuhan belajar mahasiswa yang diawali dengan need assessment, strategi pembelajaran sehingga mahasiswa kurang bisa memahami pembelajaran, kemampuan berpikir sistematik dan membutuhkan banyak pengalaman. Selanjutnya, kurangnya kompetensi mahasiswa dalam merencanakan, mengelola, dan melihat program pendidikan masyarakat. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Baik, bagaimana kondisi objektif penelitian pengelolaan program bagi mahasiswa hidup Silewangi? Yang kedua, bagaimana pengembangan model pelatihan pengelolaan program pendidikan non formal dengan pendekatan project based learning untuk meningkatkan kompetensi manajemen mahasiswa pendidikan masyarakat? Lalu selanjutnya, bagaimana efektivitas pengembangan model pelatihan pengelolaan program pendidikan non formal dengan pendekatan project based learning untuk meningkatkan kompetensi manajerial mahasiswa pendidikan masyarakat? Yaitu model pelatihan yang saya gunakan pada tesis saya yaitu menggunakan metode penelitian R&D yang dimana langkah-langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal, yang dimana tahap ini meliputi kajian pustaka, pengamatan auto observasi kelas, dan persiapan laporan awal. Penelitian awal sangat penting dilakukan untuk mengolah informasi awal untuk dijadikan panduan tahap-tahap selanjutnya. Yaitu lalu yang kedua, perencanaan. Langkah ini terdiri dari menyusun rencana riset, meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan riset, rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam riset tersebut. Selain itu, desain langkah-langkah riset juga dilakukan dalam tahapan ini. Selanjutnya itu pengembangan format produk awal. Langkah ketiga adalah dengan mengembangkan format produk awal. Pengembangan dari produk yang ingin dihasilkan meliputi persiapan bahan pendukung, persiapan perubahan berupa buku petunjuk, dan instrumen evaluasi. Selanjutnya adalah uji coba lapangan awal, yang dimana memang tahap selanjutnya adalah uji coba lapangan awal dengan melakukan pengujian terhadap desain produk. Uji coba awal ini sifatnya terbatas dan dilakukan dengan jumlah responden yang sangat kecil. Lalu selanjutnya yaitu uji coba mohon maaf, revisi hasil uji coba awal, yang dimana langkah kelima adalah dengan melakukan perbaikan dari hasil uji coba lapangan awal akan menyempurnakan kualitas produk dari masukan yang didapat saat uji coba awal. Selanjutnya itu uji coba lapangan merupakan uji coba utama atau uji coba lapangan awal untuk skala yang terbatas. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara kuantitatif sebelum dan sesudah uji coba, terutama terhadap kinerja. Hasil dari uji coba ini berbentuk evaluasi desain model. Langkah ini secara umum menggunakan rancangan penelitian eksperimen. Lalu selanjutnya, revisi hasil uji coba lapangan, yang dimana memang penyempurnaan atau perbaikan hasil uji coba skala luas. Produk yang dikembangkan merupakan desain model operasional dengan keadaan yang sudah siap untuk dilakukan validasi. Lalu selanjutnya, uji kelayakan merupakan uji validasi model operasional yang dihasilkan menggunakan angket, hasil wawancara, pengamatan, dan analisis hasil. Tujuan untuk menentukan kemampuan suatu model apakah siap digunakan atau masih membutuhkan pengarahan atau pendampingan oleh peneliti atau pengembangan model. Lalu selanjutnya adalah revisi produk akhir, adalah penyempurnaan perbaikan produk akhir sebelum model yang telah dikembangkan untuk menghasilkan produk akhir atau final.
Selanjutnya adalah diseminasi dan implementasi produk. Pada tahap ini atau pada tahap terakhir ini adalah mempublikasikan hasil produk yang sudah dikembangkan merupakan langkah pembuatan massal produk atau model dan menyebarluaskan ke masyarakat umum. Langkah pokok tahap ini yaitu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan model atau temuan dalam seminar, publikasi jurnal atau memaparkan terhadap stakeholder penelitian. Lalu selanjutnya yaitu subjek penelitian terdiri dari tiga, yaitu uji coba terbatas yaitu 8 responden atau peserta, lalu uji coba luas yaitu 12 peserta, lalu terakhir uji coba produk akhir yaitu 15 peserta dan keseluruhan yaitu 35. Lalu lokasi penelitian di Prodi Pendidikan Masyarakat. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, yang kedua instrumen wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat angket. Angket atau evaluation merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab. Lalu selanjutnya adalah teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama itu menggunakan data kualitatif, yang dimana hasil wawancara, observasi, dan hasil masukan dari para ahli akan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang disajikan berupa kata-kata, kritik, tanggapan, saran yang akan digunakan sebagai masukan dalam revisi produk model pelatihan yang dikembangkan. Lalu yang kedua adalah data kuantitatif. Data yang Data hasil penilaian terhadap model yang dilakukan para ahli dan peserta pelatihan akan diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan angket validasi dan angket responden peserta pelatihan yang diberi pertanyaan mengenai model pelatihan yang dikembangkan. Data yang disajikan berupa angket atau numerik yang diperoleh dari angket validasi para ahli akan diukur menggunakan rating scale. Rating scale digunakan untuk mendapatkan data mentah yang diperoleh berupa angket kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Data yang diperoleh dari angket tersebut angket respon peserta didik atau pelatihan akan diolah menggunakan skala Likert. Skala Likert yang terdiri dari dua kategori yang dibuat dalam bentuk 4 pilihan ganda. Lalu selanjutnya adalah hasil model pelatihan yang dikembangkan, yang dimana tahap perencanaan ini merupakan lanjutan dari hasil penelitian awal dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian awal ditemukan beberapa masalah yang ada di perkuliahan, terutama yang dialami oleh mahasiswa. Dalam memecahkan masalah tersebut, peneliti mencoba untuk merancang model pelatihan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu perancangan model pelatihan serta menetapkan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai dan memperhatikan beberapa karakteristik dan kompetensi yang akan dipelajari, karakteristik peserta didik dan karakteristik konteks dan situasional di mana model akan digunakan. Lalu tahap kedua yaitu pelaksanaan pelatihan yang sudah dirancang dengan memperhatikan kesiapan peserta pelatihan, tutor pemberi materi, dan fase-fase pelatihan yang sudah dibuat dan dirancang oleh tim. Soal yang tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu menentukan panduan penilaian atau perangkat penilaian dengan mencakup aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dapat dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu berikut adalah hasil dari model pelatihan yang dikembangkan adalah skalanya, yaitu di mana memang adanya output, proses, output, serta outcome yang dimana memang di sini saya mencoba untuk membuat menambahkan project based learning. Lalu selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan menjadi data kualitatif untuk mengetahui model pelatihan yang telah dikembangkan, apakah sudah dalam kategori layak. Tabel kriteria penilaian produk yang dipakai sebagai acuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian dari uji ahli maupun peserta didik disajikan dalam tabel berikut, yaitu yang pertama itu skor 0 sampai 20% termasuk ke dalam kategori sangat tidak layak. Lalu 20% sampai 40% kategori tidak layak. Lalu ketiga 40% sampai 60% kategori cukup layak. 60% sampai 80% termasuk kepada kategori layak. Dan yang terakhir 80% sampai 100%
termasuk pada sangat layak. Lalu selanjutnya yaitu dari hasil analisis skor kevalidan model pelatihan dari validator ahli konsep 1 didapat data persentase yaitu 90% dalam kategori sangat layak. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa model pelatihan yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan dengan perolehan skor persentase 92%. Lalu selanjutnya yaitu eh, dari hasil analisis skor validasi model pelatihan dari validator ahli konsep 2, yang dimana memang didapat persentase yaitu 89% dalam kategori sangat layak. Dari hasil penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pelatihan yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan dengan memperoleh skor presentasi 89%. Lalu yang terakhir adalah hasil validasi dari praktisi. Didapat data presentasi yaitu 87% dalam kategori sangat layak. Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pelatihan yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan dengan perolehan skor persentase 87%. Lalu selanjutnya itu hasil uji coba lapangan awal, yang dimana memang sebelumnya dari hasil nilai masing-masing peserta akan dicari nilai rata-ratanya untuk mewakili respon dari seluruh respon peserta, maka dihitung dengan rumus P sama dengan sigma X I dibagi N, atau P skor rata-rata peserta, sigma XI atau yang adalah jumlah penilaian peserta skor, lalu N jumlah responden. Yang dimana hasil uji coba lapangan awal sebelumnya mendapatkan 54%. Lalu sesudah atau hasil uji coba lapangan awal sesudah pelatihan. Hasil dari uji coba lapangan awal untuk mengetahui kelayakan model pelatihan yang diperoleh dari data sebagai uji lapangan awal didapat data rata-rata persentase 74% pada kategori layak, sehingga model pelatihan dapat dikatakan layak karena telah memenuhi kriteria kelayakan dengan persentase 74% dalam kategori layak. Lalu berikut adalah hasil persentase skor sebelum dan sesudah. Dari tabel hasil angket self-assessment pada uji coba lapangan awal, pengembangan model pelatihan, pengembangan produk pengelolaan program pendidikan non formal dengan pendekatan politik based learning untuk meningkatkan kompetensi pendidikan mahasiswa mendidikan masyarakat, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi yang dimana memang skor rata-rata yaitu sebelumnya itu 54%, dan setelah adanya pelatihan mempunyai skor 74% pada hasil uji coba lapangan awal. Lalu selanjutnya yaitu hasil uji coba pelaksanaan. Setelah pengembangan model pelatihan, pengelolaan program dengan non formal dengan pendekatan project based untuk meningkatkan kompetensi belajar mahasiswa, pendidikan masyarakat diuji cobakan secara terbatas dan dilakukan revisi. Selanjutnya dilakukan uji coba luas atau uji coba pelaksanaan. Tahap yang dilakukan dalam uji coba luas ini masih sama dengan uji coba terbatas yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu sebelum pelaksanaan, dari nilai masing-masing peserta akan dicari nilai rata-ratanya untuk mewakili respon dari seluruh respon peserta, maka dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang dimana memang setelah rangkaian kegiatan pengembangan model pelatihan pengelolaan program pendidikan non formal, lalu masyarakat selesai dilaksanakan dapat evaluasi melalui penilaian atau self-assessment peserta pelatihan dan juga mewawancara mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tujuan dilaksanakan pelatihan ini adalah untuk mengetahui hasil pelatihan setelah mengikuti pelatihan pengelolaan program pendidikan non formal dengan pendekatan project based learning. Dari tabel hasil self-assessment pada uji coba pelatihan ini, yang dimana memang eh, adanya peningkatan menunjukkan yang cukup signifikan pada saat sesudah pelatihan. Jadi memang sebelum pelatihan itu kita mendapatkan atau misalkan hasil-hasil, mohon maaf, peserta akan dicari nilai rata-ratanya untuk mewakili respon serta seluruh respon peserta maka dihitung dengan rumus. Yang dimana memang pelaksanaan sebelum pelatihan mendapat skor 53, lalu setelah pelaksanaan sudah pelatihan mendapatkan hasil skor 80%. Lalu
kita lihat skor rata-rata dari skor sebelum dan persentase skor sesudah, yang dimana memang adanya peningkatan. Setelah dari hasil uji coba pelaksanaan untuk mengetahui kelaikan model pelatihan yang diperoleh dari data sebagai uji coba lapangan, didapat rata-rata sebagai rata-rata persentase 84% pada kategori layak. Lalu selanjutnya hasil penyempurnaan huruf akhir. Setelah rangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan program pendidikan non formal dengan pendekatan project based learning ini selesai dilaksanakan, dilakukan evaluasi melalui penilaian atau self assessment peserta pelatihan dan juga wawancara mengenai pelatihan ke kegiatan pelatihan, pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tujuan pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pelatihan ini adalah untuk mengetahui hasil pelatihan setelah begitu pengelolaan program pendidikan non formal dengan pendekatan project based learning. Format angket penilaian atau self assessment yang digunakan sama dengan format penilaian pada kegiatan sebelumnya. Jadi sebelum pelatihan, dari nilai masing-masing peserta akan dicari nilai rata-ratanya untuk mewakili respon dari seluruh respon peserta. Maka itu dengan rumus sama seperti awal, yang dimana sebelum pelatihan mendapatkan skor 53%, lalu hasil dari uji coba penyebaran dan pendistribusian untuk mengetahui kelaikan model pelatihan yang diperoleh dari data sebagai uji lapangan, didapat data rata-rata persentase 86% pada kategori layak, sehingga model pelatihan dapat dikatakan layak karena telah memenuhi kriteria kelayakan dengan persentase 86% dalam kategori sangat layak. Lalu selanjutnya kita akan melihat hasil penyempurnaan produk akhir, yang dimana memang presentasi skor sebelum dan presentasi skor sesudah, yang dimana memang dari tabel di atas atau dari tabel yang saya tampilkan pada uji coba lapangan awal pengembangan model pelatihan pengalaman program pendidikan non formal dengan pendekatan project based learning untuk meningkatkan kompetensi manajemen mahasiswa mereka pendidikan masyarakat dan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi pada sebelum pelatihan itu mendapatkan 53% dan pada sesudah pelatihan mendapatkan 86%. Lalu selanjutnya hasilnya adalah secara umum hasil uji efektivitas pengembangan ini dikategorikan secara umum hasil anggota self assessment pada uji coba produk ini hasil yang dicapai digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, peserta dapat menerapkan rancangan penelitian yang telah disusun. Yang kedua, peserta aktif dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara langsung. Yang ketiga, peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola program pendidikan non formal dari narasumber maupun tutor melalui pelatihan ini. Yang keempat, peserta pelatihan dapat memahami bagaimana cara mengolah sebagai program pendidikan non formal. Yang kelima, terjadinya proses pelatihan yang menyenangkan dengan sebuah proyek terlihat dari antusias peserta pelatihan dalam mengikuti pelatihan. Yang dimana memang hasil dari efektivitas ini sangat signifikan dengan pretest dan podcast, yang dimana memang skor pretestnya itu 53 dan skor podcastnya yaitu 86 dengan penghitungan n-gain yaitu pembagiannya dengan hasil rata-ratanya 0,7 dikategorikan sangat tinggi. Lalu kesimpulannya adalah hasil dari validasi dan uji coba lalu dihitung dan dilihat nilai rata-ratanya yang didapat. Dari keseluruhan hasil presentasi skor rata-rata mendapat nilai dengan kriteria sangat layak. Itu artinya produk model pelatihan sudah dapat digunakan sebagai model pembelajaran tambahan untuk menunjang kebutuhan peserta dalam menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya memaparkan. Mohon maaf apabila memang ada kata-kata yang memang kurang jelas. Terima kasih. Dari topik beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.